Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cika Madika Haryadi dari Universitas Sarsi, program studi akuntansi. Video kali ini saya ingin membahas tentang program audit kategori dari Indonesia terbuka. Yang pertama ada daftar isi yang berisi gambar umum KAP, yang kedua gambar umum PT Garuda Indonesia, yang ketiga tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada pembahasan. Yang pertama, gambar umum KAP. KAP Purwantono Sungkoro dan Sudja merupakan 5 anggota dari EY Global di Indonesia. EY Indonesia merupakan salah satu dari organisasi penyedia jasa internasional pertama yang beroperasi di Indonesia lebih dari 30 tahun yang lalu. EY Indonesia berkedudukan di 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PwC Indonesia. PwC Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknik yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit. Selanjutnya, lokasi kantor akuntan publik Purwantono, Songkoro, dan Sudja berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kaving 25253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk cabang kantor akuntan publik Purwantono, Songkoro, dan Sudja itu berada di Plaza BRI lantai 9, Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 122, Embung Kaliasin, Genteng, Surabaya. Selanjutnya, partner kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Sudja terdiri dari 34 orang, diantaranya yaitu manajer partner, marketing assurance leader, dan 32 orang partner. Partner terdiri dari 28 orang audit dan relate service, 1 orang climate change and sustainability service, dan 1 orang financial accounting advisor service, dan 2 orang forensic and integrity service. Yang kedua, di sini ada gambaran umum PT Garuda Indonesia. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada tanggal 26 Januari 1949. Peran Indonesia Airways pun berakhir setelah disepakatinya konferensi meja budak 1949. Seluruh awak dan perusahaannya pun baru bisa kembali ke Indonesia pada tahun 1950. Pada tanggal 21 Desember 1949 disanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB dan dari pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebagai maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways sebagai nama maskapai ini. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah, dan armada Garuda Indonesia terus bertambah, dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah dengan membawa jemaah haji dari Indonesia tahun 1956, dan tahun 1965 penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Lalu di sini struktur organisasi perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Terbuka. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka bergerak di bidang transportasi udara komersil terjadwal bagi penumpang, kargo, dan kiriman domestik atau internasional. Pemegang saham perusahaan PT Garuda Indonesia yaitu Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang mayoritas saham GIAA berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Pemerintah Indonesia adalah pemegang satu saham PT Garuda Indonesia seri A di Warna. Selain itu, pemerintah RI juga merupakan pemegang saham mayoritas seri B Garuda Indonesia sebanyak 15,67 miliar unit atau 60,54%. Pemegang saham GIAA selanjutnya adalah PT Trans Airway dengan jumlah kepemilikan saham 7,32 miliar unit atau 28,26%, dan kemudian masyarakat melalui bursa saham sebanyak 2,9 miliar unit atau 11,2%, serta direksi sebanyak 0,00%. Berikut direksi PT Garuda Indonesia Persero Terbuka. Yang pertama itu ada Direktur Utama
ada yaitu Indra Setiawan, dan Direktur Teknik Richard, dan selanjutnya Direktur Strategi dan Umum Wiradharma, dan Direktur Keuangan ada Emir Syahsatar, dan Direktur Operasi ada Rudi Hardono, dan Direktur Niaga itu ada Bakto Hakim. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Definisi auditing menurut Ares PKK merupakan pengumpulan dan evaluasi bentuk tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit menurut Ares yaitu adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit. Lalu selanjutnya, sini ada prosedur audit. Prosedur audit menurut Alvin Arens adalah rincian instruktur yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian, selanjutnya ada prosedur audit pengujian substantif dan transaksi, dan yang ketiga itu ada prosedur analitis, dan yang terakhir itu ada pengujian substantif atas rincian saldo. Lalu selanjutnya di sini yang keempat itu ada pembahasan prosedur audit untuk pengendalian pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan pada PT Garuda Indonesia Tbk. Untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini itu ada penjualan yang dicatat benar-benar dikirim dengan pelanggan dan fiktif. Dan untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit, lalu memeriksa waktu penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Untuk pengujian substantif atas transaksi penjualan, yang pertama itu memeriksa urutan waktu penjualan, lalu mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Dan tujuan audit yang selanjutnya itu transaksi penjualan yang ada telah dicatat, dan pengujian pengendaliannya memeriksa urutan dokumen pengiriman, dan pengujian substantifnya menelusuri dokumen pengiriman terpilih dari jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya, untuk tujuan auditnya, transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar. Pengujian auditnya memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal, dan pengujian substantifnya melakukan salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Dan selanjutnya untuk tujuan auditnya yaitu penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Pengujian pengadilannya memeriksa dokumen pengiriman, dan pengujian substantifnya itu membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Lalu selanjutnya sini ada prosedur audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas pada PT Garuda Indonesia. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu ada penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Pengujian pengendaliannya itu mengamati apakah akuntan merekonsilasi akun bank, dan pengujian substantifnya akan transaksi. Dan untuk pengujian substantif atas transaksi penjualannya itu adalah mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Selanjutnya untuk tujuan auditnya, kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas, dan pengujian pengendaliannya mengamati pre-listing penerimaan kas, dan pengujian substantifnya memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlah ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Selanjutnya untuk tujuan auditnya, penerimaan kas disetor dan dicatat sebesar jumlah yang diterima, dan pengujian pengendaliannya itu mengamati apakah akuntan merekonsilasi akun bank, dan pengujian substantifnya memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlah ke jurnal penerimaan kas dengan menguji penerimaan nama, jumlah, dan tanggal. Selanjutnya, prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penagihan penerimaan kas pada PT Garuda Indonesia Tbk. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yang pertama itu ada piutang usaha pada edge trial balance, memang ada, dan prosedur auditnya melaksanakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama ataupun kedua. Selanjutnya mereview rencana neraca saldo piutang, lalu usaha menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Selanjutnya untuk tujuan auditnya itu piutang usaha yang telah ada dimasukkan dalam edge trial balance, dan prosedur auditnya menelusuri akun-akun dari file induk piutang usaha ke edge trial balance. Dan
Tujuan audit yang terakhir itu ada piutang usaha dalam neraca saldo sudah akurat, dan prosedur auditnya melaksanakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama ataupun kedua. Selanjutnya, program audit untuk pengajuan, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas PT Garuda Indonesia. Yang pertama, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menggunakan software audit untuk menginput dan mengcross-put jumlah penjualan serta menyusuri total ke buku besar umum. Yang ketiga, mengamati apakah akuntan merekonsilasi akun bank. Yang keempat, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang kelima, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Untuk pengiriman barang, yang pertama memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua itu menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Lalu selanjutnya penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Yang pertama itu memeriksa urutan faktur penjualan, dan yang kedua menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal ke penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, dan serta nomor faktur, salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan yang terakhir itu pesanan pelanggan. Dan yang ketiga, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Untuk selanjutnya, pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Yang pertama itu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlah ke jurnal penerimaan kas dan dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Yang kedua, memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Dan yang ketiga, mempersiapkan bukti penerimaan kas. Yang keempat, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang kelima, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Dan yang keenam, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk untuk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Lalu selanjutnya program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama itu ada memperoleh edge trial balance piutang usaha dan menelusuri. Dan yang kedua itu menggunakan software audit untuk meng-put dan meng-cross-put edge trial balance. Dan yang ketiga itu mereview edge trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Dan yang keempat itu menghitung prosedur analitis yang digunakan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan atau yang tidak dimasukkan dan tidak dilanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk yang kelima, mereview piutang yang tercantum pada edge trial balance menyangkut piutang dengan pihak terkait. Yang keenam, menanyai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Dan yang ketujuh, mereview notulen rapat dewan direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Dan yang ke-8 itu menelusuri akun-akun dari edge trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji kebenaran umum piutang dan saldonya. Dan yang ke-9, menelusuri akun-akun piutang dari file ke induk piutang usaha ke edge trial balance. Dan yang terakhir itu melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama ataupun kedua. Kesimpulannya, berdasarkan dari susunan program audit di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk menjalankan prosedur audit yang telah dilakukan oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengandaian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang telah sesuai. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.